ania dari luar, engkau akan survive. Engkau akan tahan. Dan kekristenan berlangsung karena kekuatan seperti itu. Saudara-saudara, 2000 tahun segala ancaman datang memeras, menganiaya, mematahkan Kristen. Akhirnya yang mematahkan membuktikan tangan mereka kurang kuat. Dan sebelum mereka mematahkan, mereka harus mati. Lalu orang lain datang lagi, coba lagi, mau menguatkan. Akhirnya mereka tidak bisa. Akhirnya mereka mati lagi. 2000 tahun sejarah manusia membuktikan semangat kekristenan adalah semangat yang tidak mungkin dipatahkan. Saudara-saudara, di dalam cerita ada Knights of the Round Table, cerita sejarah dari Inggris, itu ada seorang raja namanya King Arthur. Dan ada satu pedang yang ditusukkan ke dalam satu batu, di mana di padang, di tempat yang sangat luar itu. Dan tidak ada satu orang bisa mengeluarkan pedang itu kecuali dia adalah King Arthur sendiri. Demikian 2400 tahun yang lalu ada cerita dari Ulysses. Ada sesuatu panah dan satu bau itu apa? Busur. Orang yang bisa mempasang panah dan busur itu dengan kuat baru membuktikan dia Ulysses yang sejati. Sebelum itu Penelope istrinya sudah dikejar-kejar dan mereka mentertawakan dia, mengatakan bahwa suamimu Raja Ulysses sudah mati, sudah lebih 10 tahun tidak pulang, nikah saja sama saya. Maka mereka berebut-rebut dia dan dia mengatakan akhirnya diajar oleh Ulysses yang pulang, kalau di antara kamu ada satu orang bisa memasang busur itu, maka saya baru menikah sama kamu. Saudara-saudara, seluruh negara di Ithaka tidak ada satu orang yang kuat kecuali Ulysses sendiri baru bisa. Dan saudara-saudara, hal-hal semacam demikian membuktikan satu hal, ada sesuatu kekuatan yang tidak ada tandingannya. Dan kekuatan itu bukan politik, kekuatan itu bukan ekonomi, kekuatan itu bukan sosial, kekuatan itu bukan gerakan-gerakan massal, kekuatan itu bukan rakyat. Kekuatan itu adalah kekuatan batin yang diberikan anugerah limpah oleh Tuhan dari surga melalui Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya orang-orang seperti John Bunyan, orang-orang seperti Calvin, orang-orang seperti Martin Luther, orang-orang seperti John Sung, orang-orang seperti Watchman Nee, orang-orang seperti Wang Mingtao, mereka boleh dianiaya, boleh dikucilkan, boleh dipenjarakan. Tetapi semangat dan api mereka tak mungkin hilang. Karena apa? Karena hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kekuatan batin seperti itu untuk membuktikan gereja ada gereja yang tidak terpatahkan. Kemarin malam jam 11:30, Bapak Dr. Paul Tahalele cari saya. Saya baru pulang dari Amerika, Pak Stephen. Sayang sekali saya tidak ikut akan seminarmu di Surabaya. Dan saya akan mendengarkan kaset kalau saya ke Malang kemana istri saya selalu pasang kasetmu di mobil saya. Dan dia mengatakan, saya ke Amerika, saya membawa foto-foto dan kesulitan-kesulitan yang alami oleh gereja di Indonesia. Banyak orang kaget luar biasa. Masih ada terjadi hal demikian. Saya berkata kepada dia, biarlah kita di dalam kesulitan. Tapi Tuhan tidak akan membuang kita. Karena dia akan memberikan kekuatan kepada gereja, kepada orang Kristen yang sejati. Paulus berkata supaya kekuatanmu itu diteguhkan oleh Roh Tuhan Allah. Ayat ke-17, mari kita membaca bersama-sama. Ayat ke-17, Efesus pasal ke-3, ayat ke-17. Kita semua buka suara membacanya. Efesus pasal ke-3, ayat yang ke-17. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Semua sekali lagi, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, saudara-saudara, setelah Roh itu menguatkan batin kita, maka kita bukan menjadi berani dan kasar, tapi kita menjadi beriman dan penuh dengan kasih. Nah, di sini sesuatu kesinambungan dikuatkan rohnya bukan untuk menjadi orang yang kasar, yang berani, yang merusak.
Saudara-saudara, keberanian-keberanian membakar, keberanian-keberanian membunuh, itu keberanian agama lain. Bukan keberanian agama Kristen. Keberanian-keberanian untuk menyiksa, untuk membongkar, atau merusak orang lain, itu bukan semangat daripada kekristenan. Saudara-saudara, jikalau di dalam gereja juga terjadi pembakaran atau penganiayaan kepada agama yang lain, berarti gereja pernah bersalah karena tidak mengerti kitab suci. Di sini Paulus mengatakan roh itu mengkuatkan batinmu. Sesudah mengkuatkan batinmu, dalam hatimu Kristus berdiam. Nah saudara-saudara, pasti melalui Roh Kudus, indwelling of Holy Spirit, ini membuktikan Kristus berada. Berarti gereja pernah bersalah karena tidak mengerti kitab suci. Di sini Paulus mengatakan roh itu mengkuatkan batinmu. Sesudah mengkuatkan batinmu, dalam hatimu Kristus berdiam. Nah saudara-saudara, pasti melalui Roh Kudus, indwelling of Holy Spirit, ini membuktikan Kristus berada dan berserta dengan kita. Dan saudara perhatikan, sehingga kamu berdasar dan berakar di dalam kasih. Saudara-saudara, benci tidak bisa dibasmi dengan benci. Kasih hanya bisa diraih melalui kasih yang lebih besar. Saudara mau orang lain mencintai engkau, bukan membenci dia. Saudara mau mencintai orang lain, minta kekuatan dari Tuhan. Saudara mau menjadi orang beriman dan sungguh-sungguh berdasar di dalam kasih, engkau perlu anugerah Tuhan dan Roh Kudus mengkuatkan hatimu. Ini semua kait menjadi satu. Jadi Roh Kudus mengkuatkan kita, batin kita sudah diteguhkan, mempunyai beton di dalam. Kita bukan lantas menjadi orang yang kasar, orang yang berani melawan, orang yang membalas dendam, orang yang menghancurkan orang lain. Tidak. Engkau akan berdasar di atas cinta kasih. Ayat 17 dan ayat 18. Ini suatu ayat yang luar biasa indahnya. Kita membaca bersama-sama. Semua ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan keluargamu. Begitu. Bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan anggota GRII. Begitu. Dengan apa? Dengan sebagian orang suci. Dengan apa? Segala orang Kristen. Apa? Segala orang yang sudah dibaptis. Segala orang yang sudah memberikan uang. Begitu. Dengan segala orang kudus. Nah ini kebersamaan. Minta perhatikan. 以众圣徒 together with all saints. Togetherness. Oneness. Unity. Ini penting sekali. Kita hidup sebagai orang Kristen, kita harus hidup bersama-sama dengan segala orang suci. Nah saudara-saudara, Paulus tidak katakan segala orang yang namanya Kristen, segala orang yang kelihatan baik, segala orang suci. Nah ini pengertian cinta kasih Allah, itu harus bersama-sama dengan segala orang suci. Saudara-saudara sekalian, saya satu kali berada di satu kota di Taiwan. Lalu saya berkhotbah di salah satu gereja yang paling besar di situ. Sesudah itu mereka memberikan satu lagu, buku nyanyian, 500 lagu kepada saya. Ini untuk kenang-kenangan. Saya akhirnya tidak bawa pulang. Dan saya taruh di Taiwan. Karena apa? Karena buku nyanyian itu dari permulaan lagu pertama sampai lagu terakhir. Semua karangan pendetanya sendiri. Jadi semua anggota setiap minggu nyanyi syair lagu daripada pendeta itu. Tetapi tidak ada lagu-lagu Inggris, lagu Irlandia, lagu daripada Rusia, lagu daripada Austria, lagu daripada Israel, lagu daripada orang-orang Mesir yang Kristen. Tidak ada. Saudara, akhirnya saya melihat, saya mengatakan kalau demikian lambat laun gerejamu akan mengerti cinta kasih Allah bersama pendetamu sendiri tok. Saudara-saudara, ngerti maksud saya? Togetherness. Kita mempunyai lagu-lagu yang ada dari Irlandia, ada dari Jerman, ada dari Austria, ada daripada Jepang, ada daripada Tiongkok, ada daripada Brasil. Apa sebab? Karena kita mau mengerti cinta Tuhan Allah di dalam Kristus beserta segala orang suci. Mengerti? Ini penting sekali. Jadi togetherness, to know together, universal church, itu namanya gereja yang kudus dan am.
Meskipun pendetanya pintar bersyair, saya sangat salut. Tapi dia tidak boleh memaksakan anggotanya hanya menyanyi lagu karya dia sendiri. Tidak bisa.